Oke, shalom dan selamat pagi semua jemaat, khususnya jemaat ICB Kesehatan. Untuk memulakan kebaktian kita pada hari ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sentiasa memelihara kami, Engkau sentiasa melindungi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sekali lagi kami berkesempatan untuk bersama-sama dalam kebaktian online ini Bapak. Bapak iringi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian kami ini. Biarlah namamu ditinggikan dan namamu dikuduskan. Terima kasih Bapak, kami minta dan mengucap syukur semua ini hanya di dalam namamu. Amin.
Haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya, mari kita sama-sama memuji Tuhan lagi, sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku untuk dosaku. Hari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar dan juga menerima teguran daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor. Dan mempersiapkan hati kita dalam pujian ini. Layak dipuji semua. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, besar termulia, nama-Mu besar termulia. Salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan, secara khusus dan teristimewa jemaat Tuhan di sidang ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai renungan kita bersama pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kami kesempatan kami boleh bersama-sama dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Beristimewa kami dapat bersama untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan dan makanan rohani kami sebagai orang-orang percaya atau sebagai pengikut Kristus. Dan sesungguhnya Tuhan menginginkan supaya kami sebagai pengikut Kristus mempunyai, bahkan memiliki, menerapkan pola hidup kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Pada pagi hari ini kami menyerahkan tiap-tiap pribadi hati kami ke dalam tangan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini akan menjadi berkat bagi kami sekalian di sidang ini secara khususnya. Terima kasih, kami mohon Roh Kudus memimpin dan berikan hikmat kekuatan kepada kami, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti dan memahami isi kebenaran firman pada pagi hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini dalam melalui ibadah secara online kita pada pagi hari ini, saya membawa kita belajar satu tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan yang saya beri judul pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang pola hidup pengikut Kristus Yesus ataupun pola kehidupan sebagai pengikut Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan. Sebagai landasan firman Tuhan untuk judul ini, saya petik dalam surat Rasul Paulus kepada orang Kristen atau orang percaya yang ada di kota Filipi. Di dalam Filipi 4 ayat 6, Paulus menulis demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian, berdasarkan ayat ini kita akan belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana pola hidup kita sebagai pengikut Kristus. Akhirnya kita menjadi pengikut yang sejati, yang taat kepada Dia. Nah, perkataan pola itu sebenarnya sesuatu yang kita pakai untuk menguatkan ataupun kekuatan kita secara pribadi, tak kala kita mengikuti Dia sebagai Tuhan kita. Atau pola ini juga berbicara tentang prinsip ataupun prinsip hidup kita sebagai pengikut Kristus yang kita boleh guna pakai sebagai kekuatan dan senjata kita untuk mengikuti Dia, supaya kita terus dapat mengikuti Dia sampai kepada kedatangannya. Nah, secara singkat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang ayat ini, di mana Paulus melihat orang Kristen atau orang percaya pada waktu itu sedang berada dalam ketegangan atau kekhawatiran yang besar, baik di dalam gereja ataupun di dalam luar gereja yang ada di kota Filipi pada waktu itu. Dan Paulus melihat ini dan dia memberikan nasihat ini atau menulis nasihat ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi, dan secara khusus dalam konteks sekarang kepada kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Nah, Rasul Paulus sedang menyampaikan suatu ajaran tentang pola hidup berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini, dia sedang menyampaikan tentang pola hidup pengikut Kristus Yesus kepada orang Kristen di kota Filipi. Dan ayat ini sebenarnya menekankan tentang pola hidup, prinsip hidup yang sebenar terhadap pengikut-pengikut ataupun kepada mereka, kepada kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menjadi percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Tuhan, sesungguhnya totalitas kehidupan kita harus terletak dan dibentuk dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah. Nah, tujuannya supaya kita dapat mengikuti Dia, menjadi pengikut Dia yang sejati dan setia sampai kepada kedatangan Dia. Jadi seharusnya hidup kita harus dibentuk, atau pola hidup kita harus dibentuk di dalam Dia dan dibina di atas firman yang kuat itu, yang teguh itu. Kita harus berusaha supaya hidup kita setiap hari mengikuti pola hidup yang
dimaksudkan dalam ayat ini sebagai pengikut Yesus Kristus. Dengan cara demikian, maka kita dapat menjadi saksi Kristus dan pengikut Kristus yang sesungguhnya, yang sejati. Pertanyaan yang paling penting yang harus kita tanya pada pagi hari ini dalam berdasarkan tema ini, apakah pola hidup mengikut Yesus Kristus ataupun sebagai pengikut Kristus, bagaimana pola hidup kita seharusnya sebagai pengikut Kristus yang sejati, supaya kita dapat bertahan dan setia di dalam Dia. Nah, berikut ini ada 3 hal berdasarkan ayat ini yang saya ingin fungsikan kepada kita pada pagi hari ini, dan kiranya 3 perkara ini akan menjadi bahan rujukan dan bahan kekuatan kita, dan menjadi pola ataupun prinsip hidup kita sebagai pengikut Kristus yang kita harus pegang dan yang kita harus renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini adalah prinsip ataupun pola hidup kita yang seharusnya kita letakkan dan kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, yaitu tidak khawatir. Menjadi pribadi, menjadi pengikut Kristus yang tidak khawatir senantiasa ataupun setiap masa. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihinya, ada banyak perkara yang sebenarnya boleh memberi potensi ataupun berpotensi kepada kita supaya kita boleh menjadi khawatir. Apatah lagi di masa-masa kini, kalau kita lihat di awal tahun ini sahaja ada banyak kejadian-kejadian yang membuatkan kita khawatir sebenarnya. Dan kekhawatiran kita adalah kita khawatir kita akan mengalami hal-hal yang bahaya yang boleh memudaratkan keselamatan secara jasmani. Nah, dan kalau kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 dan Lukas 12 ayat 22 sampai 31, manusia itu terlalu cenderung khawatir akan hidupnya. Ini realiti kita, ini realitinya. Realiti kita sebagai manusia ataupun sebagai makhluk yang hidup. Dan kekhawatiran itu pada awalnya diakibatkan atau disebabkan di antara kesan dosa, kejatuhan manusia di dalam dosa, sehingga rasa kekhawatiran itu senantiasa menghantui dan terjadi ataupun manusia alami sebagai manusia ataupun makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 33, ini sebenarnya menyatakan bahwa ada 2 perkara yang menjadi dasar kekhawatiran manusia, dan ini menyangkut tentang kehidupan kita secara lahiriah atau secara jasmani, yaitu tentang makan dan minum. Dan yang kedua di sini tentang pakaian. Dan 2 perkara ini sebenarnya merujuk kepada keperluan jasmani kita atau secara lahiriah kita. Nah, Rasul Paulus juga menulis dalam ayat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga ataupun tentang apa saja yang kita dengar yang boleh memudaratkan dan membahayakan keselamatan kita, yang boleh menakutkan kita, yang boleh membuat kita gelisah, yang boleh membuat kita takut. Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi, jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sebab ternyata pada waktu itu mereka berada dalam penganiayaan orang-orang percaya. Dan kenapa demikian? Sebab kekhawatiran akan berpotensi menghambat pertumbuhan iman kita dan kedewasaan rohani kita sebagai pengikut Kristus, sehingga akhirnya kita tidak dapat menjadi pengikut Kristus yang kuat
dan setia. Nah, ini antara alasan kenapa kita didorong jangan khawatir, sebab ini pola hidup kita yang sesungguhnya sebagai pengikut Kristus. Nah, alasan yang kedua adalah sebab Bapa kita di surga tahu apa yang kita kehendaki atau apa yang kita perlukan dalam Matius 6 itu. Dan alasan yang ketiga ialah pakaian, makanan, dan minuman bukanlah keutamaan kita sebagai pengikut Kristus, tetapi apa yang menjadi keutamaan kita di sini adalah sebagai pengikut Kristus, apa yang menjadi keutamaan kita di sini adalah mencari kerajaan Allah. Jadi maksudnya mengikuti Kristus ini adalah kita sedang mencari kehendak dan kerajaan dan kebenaran Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, sungguh pun kita masa-masa sekarang ini memang masa yang berpotensi untuk membuat orang-orang percaya khawatir. Jangan khawatir dengan apa yang kita buat, jangan khawatir dengan keluarga kita, karena Tuhan, Bapa kita di surga tahu apa yang kita kehendaki. Yang kedua, pola hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yang kedua adalah hidup dalam doa melalui permohonan. Seterusnya Rasul Paulus menulis, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saya percaya tiap-tiap kita punya keinginan atau ada keinginan tertentu yang harus kita capai, yang harus kita yang menjadi target ataupun yang menjadi keutamaan bagi kita dalam sebagai orang-orang percaya. Siapapun ada keinginan. Kalau seseorang tidak punya keinginan, tidak ada target, maksudnya saya pikir dia perlu melihat ini sebagai suatu tantangan dalam hidupnya. Jadi, sidang jemaat Tuhan yang dikasihinya, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita dituntut untuk hidup dalam doa melalui permohonan setiap masa. Dan beberapa ayat ini mengajar kita tentang hal berdoa. Paulus juga menulis atau pernah menulis kepada orang Kristen yang ada di Tesalonika tentang doa, dikatakan tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, dia mendorong jemaat di Tesalonika tetaplah berdoa. Dan Yesus juga mengajarkan hal ini. Bahkan mari kita jadikan pribadi Paulus dan Yesus sebagai teladan kita di dalam hal berdoa. Rasul Paulus juga pernah menulis hal tersebut kepada orang Kristen yang ada di Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Paulus juga pernah menulis hal berdoa tentang kepada orang yang ada di Roma 2 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, melihat beberapa ayat ini, betapa pentingnya doa itu ada pada kita atau hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Dia. Saat itu mari kita menghidupi doa kita, sebab masa-masa sekarang sangat-sangat menuntut kita berdoa, bukan saja berdoa tetapi berdoa dan berpuasa sebagai orang-orang percaya. Sebab itulah kekuatan kita, itulah pola hidup kita, itulah prinsip hidup kita yang seharusnya kita tetapkan atau terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tujuannya supaya iman dan pola hidup kita sebagai pengikut Kristus dan kerajinan kita, kerajinan rohani kita tetap kuat, tidak kendor, tidak lemah, tetap kuat, dan kita tetap bersemangat. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus.
Jadi ini adalah suatu teladan yang harus kita teladani. Jemaat yang mula-mula, orang Kristen yang mula-mula, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus yang mula-mula, mereka seia sekata dan bertekun di dalam doa. Karena kenapa? Berdoa adalah atau merupakan kunci, jawaban kunci untuk kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Jadi doa itu sebagai jawaban terhadap kekhawatiran kita. Yang terakhir, saudara yang kasih oleh Tuhan, pola hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang ketiga, berdasarkan ayat ini adalah hidup dalam ucapan syukur setiap masa. Mungkin ada suatu tahap di mana kita merasa puas dalam ucapan syukur kita, ataupun mungkin kita mencapai pada satu tahap, ataupun ada masa-masa tertentu kita tidak ada kegairahan, semangat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi Paulus menulis dalam ayat ini, kita harus tidak setakat, tidak khawatir hidup dalam doa, tetapi kita hidup di dalam ucapan syukur kita setiap masa. Rasul Paulus juga pernah menulis hal bersyukur kepada orang Kristen yang ada di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi mengucap syukur itu kehendak, sesuatu perkara yang dikehendaki oleh Tuhan supaya pengikut-pengikutnya lakukan atau praktikkan di dalam kehidupannya. Alasannya bukan saja kita menemukan pola hidup pengikut Kristus Yesus, tetapi juga dalam hal bersyukur adalah kehendak hati Allah Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kita telah belajar 3 perkara yang sangat penting yang akan menjadi pola hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, maka kita perlu menerapkan 3 perkara ini dalam hidup kita, yaitu tidak usah khawatir atau jangan khawatir, dan hidup dalam doa dan hidup dalam ucapan syukur. Sebab ini menjadi pola kita supaya kita boleh menjadi pengikut Kristus Yesus yang sejati, dan akhirnya kita tetap bertahan dan iman kita tetap teguh dan kuat di dalam dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerapkan 3 perkara yang sangat penting ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kiranya kita akan terus menjalani hidup dalam masa-masa sekarang ini, merupakan masa-masa yang sukar bagi kita sebagai orang percaya. Tapi mari kita gunakan pola hidup ini, prinsip hidup ini, supaya kita dapat mengikuti Dia sampai kepada kedatangan Dia kedua kali dalam dunia ini. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala, dan saya pimpin kita dalam suara yang kebenaran. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengaruniakan sabda firman-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Kami diajar tentang pola kehidupan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kami diajar 3 perkara yang sangat penting ini sebagai pola hidup kami, sebagai gaya hidup kami, sebagai prinsip hidup kami untuk mengikuti Yesus. Kami tidak khawatir, kami tidak usah khawatir tentang apapun juga, tetapi kami menyatakan segala keinginan kemauan hati kami kepada Tuhan melalui doa di dalam permohonan kami dan dengan ucapan syukur. Kami diajar hidup di dalam doa, kami diajar hidup dalam ucapan syukur, sehingga 3 perkara ini akan menandai kami bahwa kami adalah pengikut Kristus yang sejati, yang dapat menerapkan nilai-nilai firman Tuhan di dalam hidup. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, secara khusus di sidang ini, dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami
terus menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang kuat, yang dapat bertahan, yang dapat memiliki kemenangan untuk kami menghadapi masa-masa yang sangat sukar ini. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita secara online pada pagi hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Kita berdiri bersama-sama dan saya pimpin kita di dalam doa yang dapat kita dengar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin, memberkati dan berkenaan dalam ibadah ini. Sungguh pun kami laksanakan secara online. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa apa saja yang kami telah perbuat sungguh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, istimewa pada pagi hari ini saya mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di sidang ini sekali lagi. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu di sidang ini. Apa saja yang mereka perbuat, apa saja yang mereka lakukan, dan kemanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai seluruh jemaat-Mu di sidang ini secara khusus. Terima kasih Bapa, jauhkan kami dari segala yang bahaya. Jauhkan kami dari hal-hal yang boleh membuatkan kami khawatir, takut, gelisah, yang menakutkan kami sebagai orang-orang percaya. Kiranya kuasa Roh Kudus akan terus memimpin dan menyertai kami dalam masa-masa yang akan datang ini secara khusus. 6 hari yang akan datang ini kami doakan supaya kehidupan kami sentiasa dalam pemeliharaan dan dalam rencana kehendak Tuhan. Terima kasih. Saya juga mau berdoa para pelajar yang kembali dalam persekolahan, yang sedang belajar, kemanapun mereka belajar, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan melihara mereka, menjauhkan mereka dari bahaya secara khusus, menjauhkan mereka daripada virus yang sedang merebak di negara kami Malaysia khususnya. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami secara online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kau Tuhan.